Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang satuan volume. Supaya lebih paham, simak terus videonya sampai habis ya. Nah, teman-teman, satuan volume tidak jauh berbeda dengan satuan panjang yang sudah kita pelajari pada video sebelumnya. Ada kilo, hekto, deka, ada meter, desi, senti, dan juga mili. Nah, yang membedakan hanyalah ini. Di sini, meternya dia pangkat 3, sehingga satuannya menjadi kilometer kubik. Yang hekto menjadi hektometer kubik, dan seterusnya sampai dengan milimeter kubik. Nah, selain dengan satuan pangkat 3, volume juga bisa dinyatakan dalam satuan liter, sehingga ada kiloliter, hektoliter, dekaliter, liter, desiliter, sentiliter, dan juga mililiter. Nah, kedua satuan ini memiliki hubungan loh teman-teman, yang mana 1 meter kubik atau 1 meter kubik itu sama dengan 1 kilometer. Sedangkan 1 desimeter kubik itu sama dengan 1 liter. Nah, sedangkan 1 sentimeter kubik itu sama dengan 1 mililiter atau 1 cc. Seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya kita masuk ke pembahasan soalnya. Nah, teman-teman, kali ini kita akan mengubah satuan volume menggunakan tabel satuan ya. Caranya sama seperti saat kita mengubah satuan panjang menggunakan tabel. Hanya saja yang membedakannya adalah di sini. Jika pada tabel satuan panjang ya, satuannya langsung ditulis berurutan. Jadi setelah kilometer langsung hektometer, dekameter, meter, dan seterusnya sampai milimeter. Nah, sedangkan di satuan volume ini kita menulisnya dengan spasi ya. Jadi setelah kilometer pangkat 3 atau kilometer kubik, kita beri 2 spasi, baru dia hektometer kubik. Kita beri 2 spasi lagi, baru kita tulis dekameter kubik. Kita beri 2 spasi lagi, baru kita tulis meter kubik. Dan seterusnya seperti itu sampai pada milimeter kubik. Sedangkan untuk satuan liternya, langsung kita tulis berurutan tanpa spasi ya. Yang mana satuan kiloliter ini kita letakkan pada kolom yang sama dengan satuan meter kubik. Karena 1 kilometer itu sama dengan 1 meter kubik. Seperti itu ya. Lalu untuk satuan cc, kita letakkan pada kolom yang sama dengan milimeter, mililiter, dan juga sentimeter kubik. Karena 1 cc itu sama dengan 1 mililiter dan juga sama dengan 1 sentimeter kubik. Seperti itu ya. Oke, langsung saja kita kerjakan. Caranya sama. Nah, di sini ada 4 desimeter kubik sama dengan berapa sentimeter kubik. Nah, berarti tinggal kita masukkan saja. Karena angka 4 ini adalah angka satuan, menempati nilai tempat satuan, maka 4 ini kita tulis pada kolom desimeter kubik. Kolom desimeter kubik ada di sini ya, maka 4-nya kita tulis di sebelah sini. Nah, sekarang di sini satuan desimeter kubik tadi diminta untuk dinyatakan dalam sentimeter kubik. Nah, berarti kolom sentimeter kubik yang ada di sini kita beri tanda koma. Nah, yang kosong ini tinggal kita tambahkan angka 0. Seperti ini ya, sehingga kita peroleh hasil 4 desimeter kubik itu sama dengan 4000 cm kubik. Seperti ini. Nah, sangat mudah kan? Nah, sekarang kita lanjut pembahasan soal yang kedua. Soal yang kedua adalah
8 mm kubik sama dengan berapa sentimeter kubik? Seperti ini ya. Nah, karena 8 ini menempati nilai tempat satuan, maka 8 kita tulis pada kolom milimeter kubik. Kolom milimeter kubik ada di sebelah sini ya. Sehingga 8 kita tulis di sini, teman-teman. Nah, 8 mm kubik ini diminta untuk diubah dalam satuan cm kubik. Sehingga kolom cm kubik harus kita beri tanda koma. Jadi di sini kita beri tanda koma. Nah, di depan koma tidak mungkin kosong kan? Maka di sini kita beri 0. Dan kolom yang kosong ini juga kita tambahkan 0. Sehingga kita peroleh hasil 8 mm kubik itu sama dengan 0,008. Mudah sekali kan? Next, soal yang ketiga. Soal yang ketiga adalah 6000 cm kubik sama dengan berapa desimeter kubik? Nah, sekarang dari bilangan 6000 ini, manakah yang menempati nilai tempat satuan? Iya, nilai tempat satuannya ada di sini. Jadi bilangan 0 inilah yang menempati nilai tempat satuan. Ya, ini satuan, puluhan, ratusan, ribuan. Seperti itu kan? Nah, karena satuannya adalah ini, 0 ini, maka 0 kita letakkan pada kolom sentimeter kubik. Nah, kolom sentimeter kubik ada di sini kan? 0 yang paling belakang kita letakkan di sini. 0 yang ada di tempatnya kita tulis di sini. Nah, 0 satunya di sini. Dan bilangan 6 kita tulis di sebelah sini. Ternyata 6000 cm kubik ini kita diminta untuk mengubahnya ke dalam satuan desimeter kubik. Berarti teman-teman, pada kolom desimeter kubik harus kita beri tanda koma ya. Nah, mana sih satuan desimeter kubik? Ini kan? Jadi di sebelah sini kita beri tanda koma. Sehingga kita peroleh hasil 6000 cm kubik itu sama dengan 6,000 desimeter kubik. Nah, tentunya teman-teman masih ingat ya, bilangan 0 yang terletak di setelah koma atau yang terletak di sebelah kanan tanda koma ini tidak perlu kita tulis. Nah, jadi hasilnya sama dengan 6 ya teman-teman, seperti ini. Nah, 6 desimeter kubik. Mudah sekali kan? Next, soal yang keempat ya teman-teman. Di sini ada 6.875.000 cm kubik sama dengan berapa meter kubik? Nah, panjang sekali ya angkanya, sampai berjuta-juta. Nah, teman-teman, dari bilangan ini, manakah yang menempati nilai tempat satuan? Iya, benar. Yang paling belakang inilah yang menempati nilai tempat satuan. Sehingga angka 0 ini kita tulis pada kolom sentimeter kubik ya, teman-teman. Kolom sentimeter kubik ada di sebelah sini. Nah, berarti 0 kita tulis di sini. Di sini 0 lagi ya. Di sini 0 lagi. Lalu 5, kemudian 7, 8, dan di sini 6. Nah, sudah sama kan? Lalu langkah berikutnya kita diminta untuk mengubah ini sentimeter kubik ini ke dalam satuan meter kubik. Berarti kolom meter kubik harus kita beri tanda koma ya. Kolom meter kubik ada di sebelah sini, berarti komanya ada di sini. Nah, dari sini sudah terlihat hasilnya. Ternyata kita peroleh hasil 6,008
8750000. Nah, seperti tadi, 0 yang ada di belakang koma atau 0 yang ada di setelah koma, ya, yang ada di sebelah kanannya koma, ini tidak perlu kita tulis, ya. Berarti kita peroleh hasil 6,875. Nah, seperti ini. Sangat mudah kan? Yang berikutnya teman-teman, soal yang kelima. Soal yang kelima ada 6 desiliter itu sama dengan berapa mililiter? Nah, mudah sekali ya. Satuannya adalah bilangan 6. Bilangan 6 kita letakkan pada kolom desiliter. Di sini ya desiliter, berarti 6 kita tulis di sebelah sini. Lalu 6 desiliter ini akan kita ubah ke satuan mililiter. Sehingga pada kolom mililiter kita beri tanda koma. Mililiter ada di sebelah sini ya. Berarti komanya kita letakkan di sini teman-teman. Nah, kolom yang kosong ini tinggal kita tambahkan angka 0. Sehingga kita peroleh hasil 6 desiliter itu sama dengan 600 ml. Tuh, mudah sekali kan? Berikutnya contoh soal yang ke-6. Di sini ada soal 450.000 dekaliter sama dengan berapa kiloliter. Nah, coba teman-teman. Di sini yang menempati nilai tempat satuan adalah angka berapa? Iya, angka 0. Jadi yang paling belakang ini adalah yang menempati nilai tempat satuan. Sehingga angka 0 ini kita tulis pada kolom dekaliter ya. Kolom dekaliter ada di mana? Iya, ada di sini. Berarti 0-nya kita tulis di sini. Lalu 0 berikutnya di sini. 0 yang satunya di sini. Ada 0 lagi ya di sini. Lalu ini 5 dan di sini 4. Nah, sekarang desiliter ini akan kita ubah ke satuan kiloliter. Sehingga pada kolom kiloliter kita beri tanda koma. Kolom kiloliter ada di sebelah sini ya teman-teman. Berarti komanya ada di sini nih. Nah, seperti penjelasan sebelumnya, 0 di belakang koma atau 0 yang ada di sebelah kanan koma tidak perlu kita tulis. Oke, jadi kita coret ya. Sehingga kita peroleh hasil di sini adalah 4.500 kiloliter. Nah, sangat mudah kan teman-teman? Oke, masih semangat kan teman-teman? Sekarang kita masuk pada contoh soal yang ke-7. Di sini ada soal 1 dekameter kubik sama dengan berapa liter. Nah, caranya seperti tadi ya. Yang menempati nilai tempat satuan kan angka 1. Maka angka 1 ini kita tulis pada kolom dekameter kubik. Ya kan? Kolom dekameter kubik ada di sini. Maka satunya kita tulis di sini. Nah, karena kita diminta untuk mengubah satuan dekameter kubik menjadi satuan liter, ya, maka pada kolom liter harus kita beri tanda koma ya, teman-teman. Kolom liter ada di mana? Ya, kolom liter ada di sebelah sini. Maka di sini kita beri tanda koma. Nah, kolom-kolom yang kosong ini tinggal kita tambahkan angka 0. Nah, ya kan? Kita tambahkan 0, 0, 0, 0, 0, 0. Wah, banyak sekali ya nolnya. Ada berapa nih nolnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 nol. Berarti kita peroleh hasil 1 dekameter kubik itu sama dengan 1 juta liter. Nah, berarti di sini kita tulis 1 juta liter. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 1 dekameter kubik
sama dengan 1 juta liter. Seperti itu teman-teman. Sekarang kita masuk di contoh soal yang terakhir. Contoh soal yang terakhir adalah 1 centiliter atau 1 centiliter sama dengan berapa sentimeter kubik. Nah, caranya mudah sekali ya. Tinggal kita tulis angka 1 ini di kolom centiliter. Kolom centiliter ada di sini kan? Maka satunya kita tulis di sebelah sini. Nah, karena kita diminta untuk mengubah centiliter ke dalam satuan centimeter kubik, maka pada kolom centimeter kubik kita beri tanda koma. Jadi di sini kita beri tanda koma. Ini kan kolom centimeter kubik. Nah, di sini kita beri tanda koma. Nah, kolom yang kosong ini tinggal kita tambahkan angka 0. Nah, seperti ini. Sehingga kita peroleh hasil 1 centiliter sama dengan 10 cm kubik. Nah, gimana nih teman-teman? Mudah sekali kan?